Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuningsi dengan nomor NIM 2030110013. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori kimia organik 1, yaitu mengenai keton dan asam karboksilat yang diampu oleh dosen Dr. Elvi Rahmi Mawarnis MSI. Baiklah, kali ini kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang keton. Tapi sebelum kita membahas tentang keton, kita harus mengetahui dulu apa tujuan pada video kali ini. Yaitu tujuan pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang tata nama keton dan sifat yang kedua, yaitu sifat dan reaksi keton. Terus yang ketiga, yaitu tujuannya kita akan membahas tentang tata nama asam karboksilat. Yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang sifat dan reaksi asam karboksilat. Kita masuk untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang tata nama keton. Di tata nama keton ini kita memiliki rumus, yaitu di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada tata nama IUPAC dan ada tata nama trivial. Nah, untuk tata nama IUPAC, yang pertama kita akan menggunakan rumus dari keton tersendiri, yaitu RCO dan R aksen. Nah, ini gugus fungsi dari keton. Nah, gimana tata namanya? Gimana cara kita untuk menulis namanya? Nah, untuk di alkana yang dahulu, namanya yaitu yang akhirannya ana, untuk keton akhirannya menjadi anon. Misalnya pentana menjadi pentanon, terus butana menjadi butanon. Nah, seperti itu untuk tata nama keton. Terus yang kedua, yaitu kita cari rantai utama atau induk. Nah, di sini rantai utama atau induk ini kita cari rantai yang terpanjang. Nah, terpanjang ini kita cari yang banyak cabangnya dan melalui gugus CO ini tadi. Kita harus melalui gugus CO ini tadi. Lalu yang ketiga, kita cari rantai cabang atau alkil. Pokoknya kita menulis penomoran itu tuh dekat dengan cabang. Nah, tapi harus melalui dengan gugus CO itu tadi. Terus penomoran dekat dengan gugus CO, jika posisi gugus CO ini baik di kiri maupun di kanan itu sama, maka kita harus memberikan penomoran itu yang dekat dengan cabang jika di kiri dan di kanan itu sama. Nah, contohnya ini seperti ini. Saya mempunyai rantai seperti ini. Nah, di kanan maupun di kiri dia memiliki cabang, tapi kita harus melalui gugus CO. Dan manakah yang lebih banyak cabangnya antara kiri dan kanan? Nah, kita harus mulainya dari sebelah sini dulu, karena dia di sini cabangnya ada 2. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itulah contoh dari cara penomoran. Lalu kita masuk ke ciri yang berikutnya, yaitu jika cabang sama maka kita beri awalan seperti 2 itu kita sebut dengan di, 3 itu kita sebut dengan tri, 4 itu kita sebut dengan tetra, 5 itu kita sebut dengan penta. Kita beri awalannya. Terus di sini yang terakhir, yaitu jika cabang ini berbeda maka aturan alfabet ini didahulukan seperti iso, terus ada propil, terus ada butil. Nah, dari I, B, dan itu tadi kita sesuaikan dengan alfabet. Artinya kita dahulukan untuk yang pertama, berarti B yang pertama itu butil, baru I, baru isopropil. Atau di sini ada di tritetra. Kita dahulukan yang di dulu. Nah, seperti itu. Untuk contohnya di sini saya memiliki contoh. Ini adalah contoh. Nah, dia kan rantainya lurus dan di sini ada gugus CO-nya di sini. Kita mulai dari yang dekat dengan gugus CO. Kalau misalnya kita mulai dari sini, maka gugus CO-nya menjadi yang keempat. Tapi kalau kita mulai dari sini, gugus CO-nya menjadi yang ketiga. Maka kita tulis penomorannya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena dia di 3 untuk gugus CO-nya, maka kita buat 3. Karena dia 6, maka kita buat heksanon. Kenapa heksanon? Enggak heksana karena dia keton. Nah, seperti itulah untuk tata nama IUPAC. Lalu kita masuk ke tata nama trivial. Untuk tata nama trivial rumusnya itu sama dengan IUPAC. Kenapa? Dia tetap
R aksen dan O. Ini gugus fungsinya. Namun untuk R yang di sini dia adalah alkil. R aksen dia sebut juga dengan alkil. Sedangkan untuk CO ini dia sebut dengan keton. Nah, maka penamaannya yaitu alkil, alkil dan keton. Contohnya seperti ini. Saya memiliki contoh di sini CH3, CH2, CO, CH2, CH3. Nah, untuk yang di ini kan gugus fungsinya di sini. Berarti untuk ininya CH2 tambah CH3 ini namanya etil. CH2 ditambah CH3 sebelah sini namanya juga etil. Maka bukan etil-etil keton ya untuk tata cara penamaannya. Maka kita ganti dengan etil ini karena ada dua, maka kita beri awalan di, jadi dietil keton. Nah, seperti itu untuk tata nama trivial. Lalu kita masuk ke sifat-sifat keton. Sifat-sifat keton ini terbagi menjadi dua, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Untuk sifat fisikanya, dalam keton terdapat gugus karbonil. Lalu sifat fisiknya sama dengan aldehid atau larut dalam air. Lalu berat molekulnya juga rendah. Lalu titik didihnya juga lebih rendah daripada alkohol padanannya. Untuk sifat kimianya, senyawa keton ini tidak dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Adisi keton dengan hidrogen membentuk alkohol sekunder. Lalu keton dapat diadisi oleh bereaksi polar. Nah, untuk sifat-sifat keton secara umum, yaitu keton dengan jumlah atom rendah jumlah atom C1 sampai C5. Ini merupakan keton dengan jumlah atom rendah. Lalu larut dalam air sifatnya. Dia mempunyai titik didih relatif rendah. Dia mempunyai titik didih relatif lebih tinggi daripada senyawa nonpolar. Lalu, keton dengan jumlah atom C tinggi berupa zat padat. Dia juga berbau segar. Nah, mungkin itu untuk sifat-sifat keton. Yang sekarang reaksi-reaksi, tapi masih di bagian B. Di sini yaitu reaksi-reaksi keton. Ada perbedaan antara aldehid dan keton. Untuk aldehid, yang pertama, dia dapat mereduksi bereaksi Fehling CuO menghasilkan endapan merah bata Cu2O. Di sini ada RCOH ditambah 2 CuO. O ini pindah ke H, jadi RCOOH ditambah Cu2O. Nah, Cu2O ini yang merupakan endapan merah bata. Lalu untuk yang keton di sini dia tidak dapat mereduksi bereaksi Fehling. Kalau di sini dia dapat mereduksi bereaksi Fehling. Terus untuk aldehid di sini dia dapat mereduksi bereaksi Tollens Ag2O dengan membebaskan cermin perak Ag. Dia membebaskan cermin perak. Dia dapat mereduksi bereaksi Tollens. Kalau di sini dia tidak dapat mereduksi bereaksi Tollens. Nah, untuk aldehid ini direduksi, maka dia akan menjadi alkohol primer. Kalau keton direduksi, maka dia akan menjadi alkohol sekunder. Lalu, aldehid dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer. Kalau keton dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Nah, lalu kita masuk ke tata nama asam karboksilat, yaitu bagian C. Di sini juga tata nama terbagi menjadi dua, yaitu ada menurut IUPAC dan ada menurut trivial. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang tata nama IUPAC. Di sini rumus untuk asam karboksilat yaitu RCOH. Nah, untuk yang C ini, dia ini selalu atau sudah dipastikan bahwa dia ini adalah nomor 1. Jadi dia di sini penomorannya, di sini angka 1 ini dari sini. Nah, kalau untuk angka 1 ini dia tidak ditulis ya nanti. Lalu ciri yang kedua yaitu untuk depannya atau depan itu diberi kata asam akhirannya diberi dengan ana yang awalnya dari metana itu ana. Kalau di asam karboksilat menjadi anoat. Awalnya diberi asam, akhirnya diberi oat. Nah, itu ciri dari asam karboksilat. Seperti misalnya butana. Butana kalau di untuk di alkana dia kan butana. Kalau untuk di keton dia butanon. Tapi kalau untuk di asam karboksilat dia menjadi asam
butanoat. Terus ada pentana menjadi pentanoat. Di sini saya memiliki contoh yaitu C. Nah, di sini kan kata dia kalau misalnya dekat dengan gugus COH ini atau COOH ini dia pasti nomor 1. Jadi di sini kita tulis penomoran dari sini. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada cabang. Cabang ini etil. Ini juga etil. Ini metil. Cabang metil, ini juga cabang metil. Nah, jadi penamarannya yang awalnya kita tulis dengan asam untuk penamaannya. Yang untuk etil, di sini kan ada etil, ada metil, maka kita menggunakan sistem alfabet atau aturan alfabet. E dengan M, menurut alfabet dia dulu E, maka kita buat penamaannya dari etil. Karena ada 2, maka kita beri awalan yaitu dietil. Lalu untuk metilnya yaitu ada di gugus ketiga dan kelima. Maka di sini 3,5 di metil, karena dia ada 7 maka menjadi heptanoat. Selanjutnya kita masuk ke tata nama trivial. Untuk tata nama trivial di sini kita menggunakan istilah dan ini memang harus kita hafal. Dari C1 sampai C10. C1 disebut dengan asam formiat, C2 disebut dengan asam asetat, C3 disebut dengan asam propionat, C4 disebut dengan asam butirat, C5 disebut dengan asam valerat, C6 disebut dengan asam kaproat, C7 disebut dengan asam enantat, C8 disebut dengan asam kapriat, C9 disebut dengan asam pelargonat, C10 disebut dengan asam kaprat. Untuk aturan pada tata nama trivial di asam karboksilat ini, dia penomorannya dekat dengan gugus COOH. Lalu cabangnya ini yang 2, 3, 4, 5 kita ganti dengan alfa, beta, gamma, theta. Sini saya ada contoh. Nah, contohnya ini gugusnya seperti ini. Nah, katanya penomoran dekat dengan gugus COOH. Nah, berarti ini COOH. Berarti kita mulai dari sini penomorannya. Ini 1, 2, karena rantai terpanjangnya kalau di sini dia hanya sampai 4, kalau ke bawah dia nyampe 6. Maka kita tulis ke bawah ya, 3, 4, 5, 6. Nah, terus ini ada cabang metil, etil. Nah, dia kan di angka 3 untuk etilnya, maka kita tulis beta. Kita jangan lupa untuk awalannya kita beri asam, lalu angka 3 untuk yang ini. Untuk ini namanya cabangnya etil, jadi beta etil. Lalu untuk metilnya ada di 2, angka 2 yaitu alfa. Maka kita tulis alfa di metil karena dia ada 6. Di sini namanya asam kaproat. Maka kita gunakan kaproat. Jadi asam beta etil, alfa di metil kaproat. Nah, begitulah untuk tata nama trivial dari asam karboksilat. Kita masuk ke materi yang keempat atau D, yaitu tentang sifat-sifat asam karboksilat dan reaksi-reaksi asam karboksilat. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat. Nah, di sini asam karboksilat memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama bersifat polar karena ada gugus karboksilat. Lalu yang kedua yaitu merupakan asam lemah. Yang makin panjang rantai karbon maka dia akan lemah asamnya. Nah, itu sifat-sifat dari asam karboksilat. Lalu kita masuk ke reaksi asam karboksilat. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada reaksi dengan logam yang menghasilkan garam dan H2. Rumusnya di sini RCOOH ditambah Na. Na-nya pindah ke OH dan OH-nya pindah ke Na. Maka menjadi RCOONA ditambah setengah H2. Lalu yang kedua yaitu ada reaksi penetralan atau asam basa.
Di sini rumusnya yaitu RCOOH ditambah NaOH. Na-nya ini pindah ke OH dan OH-nya ini pindah ke OH. Jadi RCOONa ditambah H2O. Lalu yang ketiga ada reaksi esterifikasi. Untuk rumusnya yaitu RCOOH ditambah R-aksen OH. Untuk OH RCOOH ini OH-nya pindah ke OH R-aksen OH. Lalu untuk R-aksen OH-nya pindah ke OH RCOOH. Maka menjadi RCOO R-aksen ditambah H2O. Lalu untuk reaksi yang keempat yaitu bereaksi dengan PCl5 membentuk alkana karboklorida. Rumusnya yaitu RCOOH ditambah PCl5 menjadi RCOCl ditambah HCl ditambah POCl3. Untuk reaksi yang terakhir yaitu dia bereaksi dengan amonia NH3 yang menghasilkan amida. Rumusnya itu RCOOH ditambah NH3 menjadi RCONH2 ditambah H2O. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Banyak salah kata ataupun salah penjelasan dalam pertemuan kali ini, mohon dimaafkan. Saya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.